Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyam. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadyahu wa walahu minal insi wal jan. Amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta kuliah online SBBQ, sehat dan bahagia dengan barakah Al-Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bisa bertemu kembali, dan kali ini di sesi ke-15 kita akan mengkaji beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan kejahatan atau gangguan jin pada fisik manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita membahas itu, mari kita kenali dulu dunia jin yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin. Ya. Dalam surat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa sekelompok ya, bangsa jin mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata-kata dan menyampaikan tentang diri mereka. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa bangsa jin ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan manusia. Nah, salah satu di antara jin yang hidupnya diabadikan oleh Allah sampai hari kebangkitan, ya, yang membangkang Allah saat disuruh sujud pada Adam, namanya iblis. Ya, iblis ini dikenal sebagai asy-syaithanir rajim, setan yang terkutuk. Nah, sementara jenis makhluk jin ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak semuanya seperti iblis. Ya, tidak jahat semua seperti iblis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita dalam surat Al-Jin. Di ayat ke-11 Allah menceritakan obrolan atau omongan jin yang berbunyi wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya kami, ya, kata bangsa jin, di antara kami ini ada yang soleh dan ada yang tidak seperti itu. Artinya tidak soleh berarti kebalikannya yang mungkin jahat. Kunna tara'iqa qidada, kami ini memilih jalan yang berbeda-beda. Ya. Jalan kami ini berbeda-beda. Di ayat ke-14 dan 15 itu ditegaskan oleh mereka juga, ya, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ini ada yang muslim, masuk Islam, wa minnal qasitun, ada yang tetap nyimpang. Ya, tetap dalam kekafirannya, tidak mau berislam. Faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Jadi yang berislam maka dia telah memilih jalan lurus, jalan benar, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang menyimpang itu akan menjadi bahan bakarnya jahanam. Nah, jelas ini bagaimana kita meyakini apa yang diberitakan Al-Quran, bahwa bangsa jin ini seperti bangsa manusia, ada yang muslim, ada yang tidak Islam, ada yang soleh, ada yang tidak soleh.
Nah, yang tidak soleh ini jin yang menjadi pasukannya iblis. Sebagaimana Allah banyak ceritakan kepada kita dialog iblis dengan Allah Subhanahu wa taala pasca pembangkangannya, saat disuruh sujud pada Adam gak mau. Di antara ayat yang cukup menarik untuk kita angkat pada kesempatan ini, yaitu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 64 yang mengabarkan kepada kita strategi yang Allah izinkan kepada iblis untuk menghancurkan anak Adam. Pada saat iblis itu mengajukan proposal kepada Allah untuk menyesatkan anak Adam dan minta waktu, diberi umur yang panjang sampai hari kiamat. Ya, sampai hari berbangkit ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala memberikan ACC, ya, merekomendasi, mempersilahkan, izhab, silahkan kerjakan. Bukan hanya mempersilahkan, ayat 64 surat Al-Isra ini justru memberikan strateginya juga. Kata Allah, wastafziz manistata'ta minhum bisautik. Pertama, ini kerjaannya iblis ini. Wastafziz manistata'ta minhum bisautik. Sesatkan, simpangkan, ajak anak Adam ini dari mereka yang kamu mampu, bisautika dengan suaramu. Ya, bisautika dengan suaramu. Nanti kita akan bahas insya Allah di Ramadan bagaimana suara-suara iblis menyesatkan manusia. Kita insya Allah akan bahas buku judulnya Masaidu Syaitan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjut pada strategi yang berikutnya. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik. Seret anak Adam itu bi khailika dengan pasukan berkudamu, wa rajilika dan pasukan berjalan kakimu. Nah, berarti ini iblis ini punya pasukan-pasukan yang dikuasai oleh iblis dan akan bersama-sama iblis masuk jahanam. Nah, bagaimana manusia diperdaya oleh pasukan-pasukan iblis ini? Nanti kita akan kupas bagaimana jin yang digerakkan oleh iblis itu mengganggu manusia, baik itu secara langsung maupun melalui perantaraan ain yang sudah kita bahas, ataupun dengan bekerja sama dengan para dukun dan tukang sihir. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita bahwa Allah pernah berkata kepada iblis, memberikan strateginya bagaimana menghancurkan anak Adam dalam firman Allah pada ayat 64 ini di surat Al-Isra, wa syarikhum fil amwali wal aulad, dan bersekutulah kamu dalam urusan harta dan urusan anak. Nah, ini salah satu bentuknya adalah ain yang sudah kita bahas, ain dalam keluarga, ain terhadap harta benda kita. Kemudian wa'idhum, dan beri janji-janji mereka. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura, dan tidak ada setan itu memberikan janji kecuali tipu daya belaka. Nah, ini juga insya Allah akan kita bahas pada tahap berikutnya. Dan pernah kita juga bahas dalam serangan setan dalam bentuk kejiwaan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, para ulama membahas tentang bagaimana dampak atau kejahatan iblis yang qasitun, ya, iblis yang tidak mau masuk Islam, yang tidak soleh, mengganggu manusia. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana iblis
itu pernah minta izin kepada Allah untuk mencelakai, menghancurkan Nabi Ayub. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan. Tentunya ini bukan berarti Allah membiarkan Nabi Ayub diganggu, ya. Tapi ini buat pelajaran buat kita semua, bagaimana Nabi Ayub sabar diganggu oleh iblis. Di dalam surat Shad ayat 41, Nabi Ayub munajat kepada Allah. Ya, wadkur abdana ayyuba idna darabbahu anni massanya syaitanu binusbi wa adab. Sampaikan, ingatkan olehmu wahai Nabi Muhammad tentang hambaku yang bernama Ayub, yaitu tatkala ia munajat pada Tuhannya. Anni massanya syaitan, sesungguhnya aku diganggu, diserang oleh setan. Dalam hal ini iblis, ya, bagian dari jin atau penghulunya jin jahat. Binusbi wa adab. Binusbin dengan sakit yang menyerang fisiknya, wa azab bahkan azab dalam bentuk dihancurkannya pertanian dan perkebunan serta peternakannya. Bahkan rumah dan keluarganya juga meninggal, diserang oleh jin, ya, yang dipimpin oleh iblis. Nah, ini jelas sekali informasi kepada kita, sebuah fakta bahwa iblis ini dan pasukan-pasukannya dari bangsa jin yang dikendalikan oleh iblis itu bisa menyerang dan menghancurkan manusia, termasuk menyerang fisiknya. Nah, serangan fisik ini lebih umum lagi, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya, kita tidak sedang membicarakan ribanya. Yang kita ingin bicarakan adalah kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi orang-orang yang makan riba itu jalannya katanya seperti berdirinya orang yang dirasuki setan sampai dia gila dan hilang keseimbangan, yaitu yatakhabbat. Nah, jadi kalau bahasa kitanya kesurupan atau kerasukan. Kalau kita buka tafsir para ulama dan beberapa literatur ruqyah, itu semua ulama, jumhur ulama, bahkan mungkin mujma' alaih, hanya beberapa yang aliran Mu'tazilah misalnya, ya, tidak percaya dengan merasukinya jin pada tubuh manusia. Padahal dalam hadis sahih dalam Bukhari, Muslim dan beberapa hadis yang lain disebutkan bahwa setan ini yajri min ibni Adam majrad dam, masuk ke dalam raga manusia, ikuti aliran darahnya. Begitu. Ini serangan jin pada manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Namun saya ingin tambahkan lagi, selain jin ini menyerang manusia, Allah juga memberitakan kepada kita ada setan yang pernah membantu orang-orang kafir memerangi umat Islam. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 48, "Izzayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil jam'an
falamma tara'atil fi'atan naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Jadi dalam ayat itu dijelaskan, tatkala dua pasukan perang, yang satu umat Islam, yang satu orang kafir, dan setan berada di tengah orang kafir sambil berkata kepada mereka bahwa kalian akan menang, ya, kalian pasti akan menang, tidak akan bisa dikalahkan hari ini, kata iblis. Kenapa? Karena iblis juga membawa pasukan-pasukannya bergabung dengan pasukan orang kafir ini, ya. Namun begitu perang sudah mau terjadi, falamma tara'atil fi'atan, iblis ini lari meninggalkan gelanggang. Begitu ditanya, loh kenapa kamu lari? Ya, dia mengatakan ini bari'um minkum. Saya ingin bebas dari kalian. Saya tidak mau gabung dengan kalian. Kenapa? Karena ini ara ma la taraun. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Jadi iblis ini tadinya mewujud seperti manusia, ada dalam pasukan perang orang kafir, tapi begitu umat Islam maju dan ternyata di tengah umat Islam itu ada yang membantu juga. Siapa? Dari bangsa malaikat. Itu. Ya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jibril membawa rombongan dari malaikat 1000 membantu umat Islam. Nah, Jibril dan tentaranya dan pasukannya yang dikirimkan oleh Allah untuk membantu Rasulullah dan para sahabat itu tidak kelihatan oleh orang kafir, tidak kelihatan juga oleh umat Islam, tapi bisa dilihat oleh setan, oleh iblis dan pasukan-pasukannya, sehingga iblis tarik mundur pasukan-pasukannya ini. Lihat oleh kita bagaimana berita ini satu fakta terjadi di perang Badar misalnya. Ada malaikat membantu dan para sahabat tidak melihat keberadaan malaikat itu, tapi iblis yang membantu orang kafir melihat keberadaan malaikat itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi terkadang iblis ini dan jin itu mewujud dalam bentuk manusia lalu ikut dalam perkumpulan manusia, ya, untuk menghancurkan manusia lain yang sedang diganggunya. Berikutnya berita Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 6. Allah menyebutkan kata-kata fakta yang terjadi pada dunia jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya di antara manusia-manusia ada yang berlindung pada sebagian rijal dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Bangsa jin ini hanya menambahkan kecelakaan, kehancuran pada bangsa manusia yang menemaninya. Nah, di sini kita punya kesimpulan bahwa ada manusia yang memang berkawan dengan bangsa jin. Manusia ini rentan untuk diganggu oleh bangsa jin itu sendiri. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita ingin membahas beberapa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwa mereka itu bangsa jin itu bisa menyakiti manusia, ya, dengan beberapa bentuk atau alasannya kenapa jin itu bisa menyakiti manusia. Yang pertama, karena manusianya menzalimi jin. Manusianya menyakiti jin, sehingga jin itu membalas apa yang dilakukan oleh manusia padanya. Salah satunya adalah kisah tentang
sahabat Rasulullah SAW yang meninggal sesaat setelah dia membunuh ular yang ada di kamar tidurnya. Ya, kata Rasulullah SAW, ini sahabat kita dikisos oleh bangsa jin. Ya, karena kita menyakiti dan menzalimi bangsa jin itu. Ada hadis Rasulullah SAW yang melarang kita untuk buang air besar, buang air kecil di lubang-lubang, ya, di lubang-lubang. Karena khawatir ada bangsa jin yang ada di sana. Rasulullah SAW juga melarang kita untuk melemparkan sesuatu ke tempat yang kosong atau membuang air panas kecuali kita mengucapkan Bismillah. Ya, jika terjadi kita menyakiti jin padahal kita sudah mengucapkan Bismillah, insya Allah jika jin itu balas dendam pada kita, Allah akan menjaga kita. Ini banyak kejadian di masyarakat, ya, orang misalnya anak-anak pramuka pulang dari camping sakit, ternyata sakitnya karena diganggu jin yang terganggu oleh aktivitas pramuka mereka di sana. Apalagi kalau mereka kosong juga pikirannya misalnya. Ya, ada orang habis nebang pohon misalnya atau habis bakar-bakar sampah di kebunnya, lalu kemudian pulang dari sana dia sakit, ternyata dia membakar rumah jin yang dihuni. Nah, jin itu merasa terganggu sehingga melakukan pembalasan. Ini alasan pertama, jin bisa merasuki tubuh manusia lalu membuat manusia ini sakit. Ya. Kemudian yang kedua, boleh jadi jin ini merasuki tubuh manusia sehingga membuat sakit tubuhnya, mengganggu misalnya pencernaannya, peredaran darahnya, atau mungkin otaknya sehingga dia migrain dan lain sebagainya. Itu karena ada jin yang jatuh cinta pada manusia. Ya, ada jin yang jatuh cinta pada manusia. Baik itu jin laki-laki cinta sama manusia perempuan, kemudian ada jin perempuan yang cinta sama manusia laki-laki. Ya. Itu dia juga bisa merasuki tubuh manusia dan mengganggu. Ya, jin tadi itu jin dendam, kemudian ada kedua adalah jin itu cinta pada manusia itu, terutama manusia-manusia yang buruk dan jahat, hatinya kotor, itu bisa dicintai oleh bangsa jin. Kemudian yang ketiga itu dalam bab yang tadi saya sebutkan dalam surat Al-Jin ayat 6. Ada perjanjian antara jin dan manusia untuk saling tolong-menolong. Ya, misalnya seseorang datang bertapa, ya, ngelmu, megang jimat, atau datang ke dukun minta ilmu kanuragan, ya, minta ilmu pelet dan lain sebagainya. Nah, ini jin karena dimintai perlindungan, maka jin itu masuk ke dalam tubuh manusia atau berada di sekitar rumahnya, lalu kemudian dia melakukan pengrusakan, ya, kezaliman, ya, menyerang manusia dan tubuh manusia itu sendiri. Ini banyak, ya, testimoninya. Saya meruqyah orang-orang yang sakit vertigo, setelah diselusuri ternyata permasalahannya adalah karena dia pernah pasang susuk, ya, begitu diterapi dan diruqyah, alhamdulillah vertigonya tidak sakit lagi. Termasuk di dalam bab adanya saling perjanjian perlindungan ini adalah jika ada leluhurnya yang melakukan perjanjian untuk dilindungi oleh bangsa jin, lalu kemudian perjanjian itu dilanjutkan kepada anak dan cucunya. Ada peruqyah yang menyebutnya sebut dengan jin waris, ya, atau jin nasab. Kalau yang tadi jin kasab, jin yang ada dalam tubuh kita, merasuki tubuh kita karena hasil kasab kita. Kita mencari, ya, mencari ilmu kanuragan, kita misalnya belajar olah nafas, kita belajar hipnotis yang berbau syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ilmu gendam dan lain sebagainya.
ini bisa mendatangkan jin pada tubuh kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini sisi atau motif bagaimana jin itu merasuki tubuh kita lalu mengganggu. Nah, bentuk atau jenis level perasukannya dalam tubuh kita ini disebutkan ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya temporal. Ya, permanen itu memang dia menginap, ya, merasuki tubuh kita. Sudah lama dalam tubuh kita, dia betah di tubuh kita. Ada yang sifatnya temporal, ya, dia masuk ke tangan kita, tiba-tiba tangan kita tegang, keras, lalu kemudian dia keluar lagi. Atau ada juga yang saat mau tidur susah, kena elep-elep, itu yang temporal. Ada yang sifatnya parsial. Ya, parsial itu hanya bagian tangannya saja, dia menghuni bagian tangannya saja. Ada yang menghuni bagian kakinya saja. Ada yang sifatnya keseluruhan tubuhnya dikuasai, dari mulai pikirannya, otaknya, hatinya, kaki dan sebagainya dikuasai oleh bangsa jin yang merasuki tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana kita melakukan terapinya? Insya Allah kita akan kupas pada pertemuan esok sambil ada tanya jawab. Nah, pada kesempatan ini saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita tentang dunia jin ini dalam ayat ke-12 dan ke-13 surat Al-Jin. Wa anna dhananna an la nu'jizallaha fil ardi wa la nu'jizahu haraba. Wa anna lamma saminal huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa. Dan sesungguhnya kami meyakini bahwa kami ini tidak akan bisa mengalahkan Allah di muka bumi, dan kami juga tidak bisa lari menghindari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berita pengakuan jujur dari dari jin ini sejalan dengan pengakuan iblis. Ya, kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku ini nggak bisa menghancurkan, menguasai hamba-hambamu al-mukhlasin yang engkau jaga. Nah, jadi kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu saat sebelum terjadi maupun kita minta bantuan Allah saat jin telah mengganggu kita. Nah, saat jin sebelum mengganggu kita, kita telah banyak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dan melakukan langkah-langkah pencegahan, misalnya dengan ta'awuz yang rutin, ya, baca al-mu'awwidzat yang pagi petang rutin, baca ayat kursi 3 kali pagi petang dirutinkan. Kemudian kata Rasulullah baca basmalah, ya, saat kita lompat dari tempat tinggi. Kemudian saat kita masuk kamar mandi, saat kita buka baju, ya, Rasulullah SAW memberikan saran-saran agar kita terlindung dari serangan bangsa jin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena waktu yang membatasi kita cukupkan pada sesi ke-15 malam ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan tanya jawabnya di esok malam. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.